dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bagaimana ada ujian ini? Bila ku buka mataku dan lihat wajah, katakan ku terkagum, Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, dan karya tangan, ku tersanjung, Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru.
melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah, takkan ku terkagum Tuhan, terkagum. Bila ku lihat hidupku, Tuhan, karya tangan-Mu, tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Yes, Lord. Ya, mari kita sekali lagi. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti-Mu, tiada kasih yang melebihi. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih seperti-Mu, Tuhan. Kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi, sama-sama sembah Tuhan, sembah. Oh, ya baik Tuhan, baik. Kau sungguh baik, Kau penghiburan kami, Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi yuk kata sama-sama. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi sama-sama katakan, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan.
seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami. Oh Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Oh baik kami secara pribadi ya Tuhan, dan bersama dengan keluarga kami, kami mau sama-sama semakin mengenal Engkau di tahun yang baru, di tahun 2025 ya Tuhan. Oh kami rindu ya Tuhan. Oh Tuhan, keluarga kami ya Tuhan, bahkan keluarga besar kami ya Tuhan. Oh kami sama-sama semakin intim, kami sama-sama semakin erat ya Tuhan, dan kami boleh melayani Tuhan bersama-sama. Dan biar hari ini ya Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan. Buat setiap yang ada ya Tuhan, buat setiap kami yang menonton, bahkan kami ya Tuhan, yang sama-sama berbicara lewat tuntunan sepekan ini, Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sama-sama siap belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hari ini menyaksikan tuntunan sepekan. Apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Apa kabar juga dengan Bapak Ibu dan Anggi dan Angel juga yang ada di Bersama sini? Yesus Bersama Yesus luar biasa. luar biasa. Amin. Wah, puji Tuhan, hari ini spesial gitu ya Bapak Ibu, karena hari ini saya Mone ditemani oleh Saya Anton. Iya. Saya Anel. Saya Angie. Dan tentunya ini spesial karena ini adalah keluarga dari Bapak dan Ibu Gembala kita. Haleluya. Biasanya kita melihat Bapak Ibu Gembala kita melayani sendiri-sendiri begitu ya. Sekarang ini dikumpulin jadi satu. Biasanya yang satu di anak sekolah minggu di Youth, yang satu biasanya di media, Ibu Gembala biasa di WBI gitu ya. Di kantin. Di kantin juga jadi pembicara, Bapak juga. Nah sekarang kita kumpulin jadi satu karena kita mau dengar cerita-cerita kesaksian sebagai mereka sebagai keluarga untuk melayani Tuhan. Asik. Ya. Dan pastinya kita akan belajar banyak hari ini. Jadinya saksikan sampai akhir, jangan di skip-skip karena akan ada banyak value-value tentang keluarga yang akan kita dapatkan dari tuntunan sepekan hari ini. Wah, dahsyat. Mungkin langsung aja kita mulai gitu ya. Harus. Oke, kalau gitu karena kita sekarang temanya tuh bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah, makanya aku dan pastinya pemirsa yang ada itu pengen banget nih dengerin apa sih arti keluarga bagi Bapak Ibu Gembala dan juga anak-anak tercintanya gitu. Siapa dulu ya? Biasanya itu kan dimulai dari kepala keluarga gitu ya. Duluan saya. Jadi mungkin dari Bapak Gembalanya dulu nih, dari imamnya dulu. Apa sih keluarga dan Apa ya? berarti keluarga buat Saya nanya, sekarang saya tanya. Jadi keluarga itu buat saya adalah keluarga ya, calon ya. Betul. Ada pertemuan dua hati. Keren. Malam minggu apa nih? Dua hati yang berbeda segala macam ya. Kalau satu kan dua pribadi yang berbeda, satu laki satu perempuan. Pasti. Kalau sama kan jibit. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, dua hati, dua insan yang berbeda yang bersepakat untuk bersama-sama, sama-sama menerima kekurangan, sama-sama menerima kelebihan, sama-sama sepakat berjalan, sama-sama sepakat teruskan. Kayak gitu dua insan. Oke. Gitu. Berarti dimulainya dari dua insan Dua dulu ya, dulu. Pak? Iya dong. Nah, mungkin dari Ibu Gembala mau menambahkan begitu. Kalau keluarga itu bagi saya memang tadi ya, seperti tadi adalah pertemuan dua keluarga yang akhirnya sama-sama bersepakat ya. Dua keluarga. Jadi satu. Itu jadi satu. Karena itu dalam pernikahan kita tidak menikah dengan pasangan kita aja, tapi antara dua keluarga pun jadi satu tuh. Jadi bentuklah keluarga baru ya. Nah di sini yang paling spesial banget karena Tuhan sudah merencanakan dari awalnya. Sejak Adam itu kan Tuhan bilang tidak baik dia sendiri, tapi dipertemukan dengan Hawa ya. Seperti juga kita sekarang ini kita dipertemukan dengan pasangan hidup kita masing-masing ya. Sehingga seperti kami bentuk jadi keluarga. Dan yang paling spesial sekali kalau bagi saya ya pribadi, keluarga itu adalah sesuatu yang memberi support atau semangat buat saya. Wah, Iya. dahsyat. Jadi keluarga itu yang membuat kita waktu kita lemah kita ingat keluarga kita tuh membuat kita lebih semangat lagi. Support gitu system ya. gitu Iya, ya. support system yang seperti saya rasakan waktu dulu saya masih kerja ya, anak-anak masih kecil gitu. Waktu saya kerja mungkin kan di kantor pusing gitu ya dengan pekerjaan kita, tapi pada waktu kita pulang lihat anak-anak kita yang lucu-lucu gitu kecil-kecil gitu kan, lalu dia menyambut kita gitu dengan ini gitu, dengan sumringahnya dengan sambutan gitu kan, bercanda apa dengan anak-anak, dan itu buat saya merupakan suatu penyemangat hidup yang luar
luar biasa. Jadi nggak akan kita merasa keluarga itu memang penting banget. Gitu. Berarti bagi Gugem tuh pastinya keluarga itu berarti banget ya banget. Gugem. Nah, itu kan dari Gugem. Nah, mungkin sekarang dari anak-anaknya yang lucu. Dulu lucu, sekarang apa nih? Mungkin dari cicinya dulu kali ya. Cicinya Dari dulu. dulu. Tapi kira ini kokonya loh, tadi begini soalnya. Oh enggak ya. Dari aku sendiri gitu ya, kalau keluarga itu kan kita tahu ya bahwa keluarga adalah orang paling dekat dalam hidup kita. Dan mungkin kalau dibilang keluarga itu bisa dibilang orang yang tahu baik gak baiknya. Terus cerita kita mungkin kalau di depan banyak orang kan yang taunya oh ininya doang. Tapi kalau keluarga kan hampir seharian kalau misalnya di rumah terus dan Sabtu Minggu gitu ya. Itu kan udah tahu banget nih, oh dia sukanya ini, nggak sukanya ini, sukanya gini. Jadi menurut aku keluarga adalah orang yang paling dekat dan orang yang tahu tentang kita baik suka duka mau apapun itu keluarga sih yang paling tahu. Betul. Nah, ini Jempol. ini yang harus ditunggu nih. Nah, Iya. pasti pemirsa juga menunggu jawaban Anda. Iya. Karena ini yang paling ditunggu. Dulu waktu dia siapa tahu dia waktu dia kecil lucu. Sekarang juga masih lucu. Masih banget. kan lucu. Jangan. Tapi dengan versi berbeda. Tapi jangan. Lucu ngelawaknya kan. Silakan. Jangan. Oke, kalau menurut aku sendiri, keluarga itu adalah tempat di mana kita bisa berkumpul dengan orang yang berdekatan kita. Terkadang despite dari berhubungan darah atau enggak, keluarga itu adalah di mana tempat kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, di mana juga keluarga ini tuh bukan hanya sekedar tempat perkumpulan kayak orang nongkrong-nongkrong kita harus kumpul juga dong. Tapi keluarga ini tuh di mana kita bisa ngerasain namanya rasa aman di dalamnya. Mungkin menurut aku sih itu, dan mungkin masih ada kelanjutannya nanti. Nanti dia mau ngomong sendiri, mau ngomong sendiri. Aduh, jangan. OTW Amel nanti ngisi tuntunan sepekan Iya, lagi. Jangan dong. Ada. Jangan dong. Oke, nah tadi kita udah dengar seberapa berarti keluarga buat setiap anggota keluarga dari Pak Gem dan Gugem gitu ya. Nah sekarang kita pengen kupas lebih dalam lagi nih Pak Gem, boleh. dari sisi teologisnya. Waduh, ini. Kenapa sih Tuhan itu merencanakan dari awal tuh manusia memang berkeluarga gitu? Kalau kita tahu kan dari Adam dan Hawa seperti yang tadi sempat Gugem singgung gitu ya. Kenapa sih emangnya Tuhan tuh mau ada keluarga gitu? Iya, kan, nah ini kianya begitu ya. Ya kan kalau kita tahu kan Allah itu Esa itu bukan satu, tapi satu kesatuan. Ya, kita kenal Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu ya. Pribadi yang tiga pribadi tapi dalam satu gitu ya, Trinitas begitu yang kita tahu ya. Nah di dalamnya itu ada bicara satu macam kesatuan dalam komunikasi gitu. Nah di situ juga yang saya tangkap ya, Tuhan juga ingin membuat satu prototipe keluarga kecil yang menjadi duplikasinya Allah. Makanya kita kan serupa Kristus gitu ya, serupa Allah. Representasi gitu ya, serupa duplikasinya, representasinya itu. Maka dibuatlah, diciptakannya manusia spesial, makhluk yang diberikan citra gambar dirinya Tuhan. Lalu diberikan spesial lagi, napas hidup. Orang boleh mereka dengan gambarnya sendiri, oh seperti Tuhan, seperti Tuhan. Tapi kalau napas itu nggak bisa diduplikasi, hanya Dia berikan privilege kepada manusia ya, seperti Kejadian pasal 2 ayat 7 ya. Di sana bilang Tuhan memberikan napas hidup kepada manusia itu dan manusia itu menjadi hidup. Kenapa? Karena ini penting Nel. Ya, supaya apa? Supaya segala macam kasih yang ada di surga itu dipraktekkan di dalam keluarga satu sama lain. Nanti banyak lagi nih soal Lucifer. Tadi kita udah siapin sebenarnya, tadi di OPR kan udah bilang apa ya? Tapi memang panjang lebar tentang keluarga. Karena Tuhan tuh sayang banget sama namanya komunitas, sama kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan bergaul, kehidupan satu sama lain. Termasuk di surga kan sudah ada kehidupan. Keluarga Allah, ya Trinitas tadi, dan para malaikat kan. Nah, cuman kan malaikatnya kan satu kan ini bandel. Namanya Lucifer. Udah bandel nggak sendiri lagi. Dia ngajak teman-temannya, komunitas juga tuh kan. Jadi keluarga kerajaan setan. Jadi keluarga kerajaan Allah dan ada keluarga kerajaan setan, terdiri dari pemerintah, penguasa, penghulu dunia dan roh-roh jahat di udara. Itu kan hierarki kayak gitu tuh. Makanya Tuhan ingin membuat satu prototipe keluarga yang memang di sana tercermin kasih Allah yang melimpah-limpah. Nah, keluarga Adam, Hawa dan keturunannya sampai ke kita hari ini. Panjang kayaknya sih. Oh iya. Mungkin nanti ada sesi sendirinya lagi Ya, juga ya. nanti berdua sama Enal. Selama Jangan. Ada salaman.
Thank you. Oke, mungkin Bugem juga mau menyampaikan nih Bugem dari sudut pandang teologisnya kenapa sih Tuhan tuh mau ciptain keluarga gitu? Karena kalau secara teologisnya memang dari awal Tuhan kan rindu ya. Tuhan menciptakan segala semuanya ini, dan yang Dia ciptakan yang terakhir itu adalah manusia, ya kan? Dan Tuhan bilang biarlah manusia itu berkuasa atas bumi ini, ya kan? Dan memerintah atasnya kan. Jadi pada awal memang Tuhan ingin menciptakan kita itu berkembang biak gitu loh, banyak, bertambah banyak. Berkembang biak jadi pikir kayak sapi. Iya, maksudnya bertambah banyak kan ya, lebih lagi gitu. Jadi Tuhan itu pengen kita semua kalau bisa kita tidak sendiri, tapi kita menciptakan keluarga baru. Jadi maksudnya Dalam komunitas seperti di dalam keberadaan perkumpulan rohani aja kan, kita sebenarnya bukan hanya kita perkumpulan orang-orang, tapi kita adalah keluarga dalam Tuhan. Yes, benar. Jadi kita kalau bisa apa yang sudah Tuhan persatukan jangan sampai terpisah. Nah, apa yang belum mendapatkannya ya doa sama Tuhan tuh. jadi penting buat yang single ya. Iya, pesan ini buat para jombloan jomblowati. Single dengar nggak boleh nggak enak sendiri katanya. Terus kedua tadi Emel kan sebut ya, keluarga tuh bukan hanya bertali darah, berhubungan darah, nggak berhubungan darah, tapi sepakat untuk bersama-sama bisa jadi keluarga gitu. Keluarga rohani. Our hope. Our home. Juga keluarga For rohani. everyone. Ini juga kan keluarga juga. Betul. Karena keluarga kadang-kadang kan nggak bisa bilang semua harus baik, kondisi baik. Kadang-kadang kita yang harus bisa menerima kenyataan perbedaan itu dan bisa saling melengkapi kali ya. Betul. Mungkin itu salah satu kenapa Tuhan juga mau menciptakan keluarga gitu ya Pak. Nah, mungkin menariknya juga gini kali ya, karena di dalam keluarga itu kan sepakat bareng-bareng nih dengan pribadi yang berbeda-beda gitu ya. Agam, Bugem, Anggi, Ana pasti semua sifatnya beda-beda gitu ya. Punya kepala masing-masing, punya perasaan masing-masing gitu ya. Nah, mungkin Tuhan mau menciptakan keluarga juga untuk membentuk setiap kita kali ya. Pastinya. Karena kan di dalam keluarga pasti akan ada gesekan. Kita kan bergesekan pasti dengan orang yang paling dekat sama kita kan ya, Agam, Bugem gitu. Yang paling, apalagi kalau misalnya di pernikahan gitu ya, mungkin orang yang paling bisa menyakiti kita adalah pasangan kita gitu, karena dia yang paling dekat gitu ya. Makanya di situ Tuhan mau ada keluarga supaya kita tuh makin holy, makin kudus, makin terbentuk serupa dengan Kristus seperti yang tadi Pak Nur bilang gitu ya. Wah, dahsyat. Nah, sekarang masuk ke lebih mendalam lagi nih ke tema kita ini. Baru masuk tema. Iya. Tadi tuh baru pendahuluan. Kita pikir udah selesai. Kan saya peniru pagam. Aku kan bisa gitu. Panjangnya prolog sampai habis waktunya. Oke. Nah, sekarang mungkin lebih ke anak-anaknya nih. Asik. Kita kan tahu sekarang Pagam Bugem melayani tentunya ya, dan anak-anaknya pun sekarang juga ikut melayani Tuhan bersama-sama. Nah, mungkin apa sih pengaruh keluarga? Apakah pengaruhnya sebesar itu? Apakah memang dari awal dorongan untuk melayani itu dari keluarga apa gimana? Aku pengen tahu gitu. Gimana sih pengaruh peran keluarga dalam kehidupan melayani Dari anak? Ana dulu deh. Oke, dari gantian dong Anel. Gantian ya. Aduh. Gitu, kalau Gantian dari Anel gimana? Kalau dari aku sendiri, keluarga itu adalah iman pertamanya anak mungkin ya, bisa bilang gitu. Anak tuh dapat kepercayaannya itu pertama ikut dari orang tua. Seperti biasanya kayak misal orang tuanya Kristen, ya pasti anaknya Kristen. Gitu. Umumnya ya. Begitu. Nah, dari orang tua itu diajarkanlah yang namanya melayani atau bersikap baik lah. Gitu, bersikap baik pada orang. Dan ujung-ujungnya pasti pengaruh ke anaknya itu adalah outputnya ke orang lain. Jadi orang tua tuh pasti berdampak dari awal kenapa anak tersebut mau melakukan pelayanan. Seperti aku juga kayak kan pas dulu di Takose ya, itu dia diajarin yang namanya pelayanan. Bawakan orangnya yang keren. Kayak itulah. Ya. Mungkin kelihatannya simpel, tapi itu kan itikat baik ya berarti ya. Sebuah hal yang baik diajarkan gitu. Jadi ya pasti berawal dari orang tua semua. Makanya peran orang tua khususnya ya itu penting sekali gitu ya, sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran benar. Karena ibaratnya kalau misalnya ibaratnya nggak usah manusia deh yang punya akal budi, ibaratnya hewan aja ketika dilahirin apa yang pertama kali dilihat itu yang ditiruin gitu ya. Nah, mungkin dari Anggi gimana nih kalau dari Anggi? Ya setuju banget sih kalau dibilang lahirnya pasti dari orang tua, kayak banyak kita kemarin sempat bahas juga dengan sepakat nih tentang warisan iman, itu tuh benar banget itu. Emang dari orang tua sendiri harus jadi contoh sih memang ya, untuk bisa ketransfer nih ke anak-anaknya. Dan untuk memaknai pelayanan mungkin di saat ini udah bisa memaknai bahwa pelayanan adalah ungkapan rasa syukur kita sama Tuhan gitu ya. Kalau dulu mungkin kita pikir, oh pelayanan, iya melihat papi mami pelayanan,
kita juga harus melayani gitu ya. Tapi setelah berkembang berada dalam komunitas rohani pastinya kita malah makin sadar bahwa ungkapan rasa syukur kita sama Tuhan itu pribadi, dan melayani itu bukan karena ikut-ikutan gitu, tapi karena pribadi lepas pribadi, dan itu menjadi apa ya, bentuk kita masing-masing. Mungkin talentanya beda-beda, tapi itu membuat kita makin hari makin pandang Tuhan sih. Kalau melayani itu ya pandang Tuhan aja gitu. Yes, betul. Jadi bisa dibilang orang tua itu ibaratnya yang menabur benihnya, menabur benih, dan kita nanti pas bertumbuhnya ya itu masing-masing dengan Tuhan gitu ya. Walaupun dalam pertumbuhannya aku yakin pasti Pak Agam dan Gugum juga banyak menuntut Anggi dan Anel gitu ya. Bangun, Anel bangun. Jadi sirine ya Pak. Oke. Nah, tadi menarik juga nih karena kan keluarga sama-sama melayani Tuhan. Tadi kita udah ngomongin dari awal itu keluarga gitu ya yang sangat berpengaruh. Nah, ini akan jadi penting sekali. Kenapa? Karena mungkin ada keluarga di luar sana yang orang tuanya melayani Tuhan, anak-anaknya jadi nggak mau melayani Tuhan. Kenapa? Gara-gara mereka melihat orang tuanya hebat di mimbar, hebat di pelayanan, tapi ternyata di rumah sangat menakutkan gitu ya. Di rumah ternyata tidak seperti apa yang dikatakan di mimbar gitu. Makanya ini jadi peringatan yang harus kita jangan sampai kita lewatkan gitu. Jangan sampai kita di gereja itu oke, tapi di rumah, di keluarga kita nggak bisa menunjukkan sikap seorang pelayan Tuhan yang sejati itu gimana. Betul ya Pak Gum ya? Betul ya. Mungkin Pak Gum mau nambahin? Iya, kayaknya nggak beda. Oke, kalau gitu kita langsung move on aja ya Pak Gum ke pertanyaan yang berikutnya yang makin dalam gitu ya. Oke. Berenang kan? Kita menyelam. Nah, sekarang ini kan tadi udah melayani keluarga bareng-bareng gitu ya dengan peran yang berbeda masing-masing. Nah, sekarang tantangan terbesarnya itu apa sih waktu melayani sebagai keluarga gitu? Semuanya melayani. Semua keluarga melayani. Tantangan terbesarnya apa? Saya dulu. Oke, boleh Pak Gum, silahkan. Aku udah mulai dia tuh. Udah duluan. Tantangan terbesarnya kan kalau ini kan perjawaban bisa sama kan. Jadi yang duluan, yang kemudian berarti jiplak yang duluan. Oke, siapa Gum? Jadi yang pertama aja deh, yang banyak satu aja tuh. Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya diri saya sendiri. Tadi Moni udah bikin awal bagus bahwa kita tuh bagus di luar mimbar maupun di luar depan orang lain. Apakah kita saya sama dengan itu, sama dengan keadaan yang bagus itu di dalam keluarga saya. Makanya saya harus jadi contoh sekuat tenaga. Bahkan kalau dibilang capek ya, karena kadang secara badan kan misalnya bangun pagi-pagi, belajar bangun pagi terus. Tapi karena saya tahu saya harus menanamkan benih yang baik, legacy ya, warisan yang baik buat anak-anak atau ya semua orang lah yang anak rohani maupun anak jasmani gitu. Maka saya harus paksa diri saya untuk tetap menjadi teladan. Walaupun memang nggak sempurna ya, ada kadang emosi juga, marah juga, kesel juga gitu ya. Iya. Tapi berusaha untuk abis itu ya rekonsiliasi, ya perbaikin lagi, ya masih berjuang begitu. Nah, yang pasti tantangan terbesar adalah bukan orang lain, diri saya sendiri untuk terus mau jadi saksi, jadi teladan. Ya, bagaimana? Insight yang bagus banget. Nah, Gugum pasti ngomongin. Kalau yang tantangan terbesar ya benar sih. Memang yang paling terbesar itu diri kita sendiri. Jiplak berarti. Enggak, maksudnya gini. Waktu kita melayani itu kan bukan yang tadi seperti awal Monica bilang kan, jangan sampai kita bagus di gereja atau bagus di luar, tapi dalam diri kita, keluarga kita sendiri kita nggak bisa melakukan itu. Contohnya ya salah satunya kita dalam melayani ya, kalau saya lihat yang paling ruang lingkup dalam pelayanan itu kita bisa menerima kekurangan atau kelebihan orang lain. Karena kita dalam pelayanan itu pasti kita nggak sendiri. Nah itulah tantangan terbesar kita, bagaimana kita dapat merendahkan diri kita untuk kita ini adalah hamba gitu loh. Bukan kita ini sebagai, walaupun saya sebagai ibu gembala di sini pun saya ngerasa saya nggak boleh prioritaskan diri saya di situ, tapi saya harus menganggap diri saya ini hamba Tuhan. Karena kalau waktu kita menjadikan kita seorang pemimpin, waktu kita nggak dihargai orang lain, kita akan kecewa, kita akan malah mundur dari pelayanan. Tapi pada waktu kita ini hanya merasa diri kita ini adalah hamba Tuhan, kita apapun yang terjadi, kita ini adalah hamba gitu loh. Nah karena waktu dalam tantangan apapun, itulah yang saya bilang tantangan yang terbesar dalam hidup kita sih seperti itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dalam pelayanan kita, dan itu loh untuk dapat kita mengenal diri kita adalah hamba Tuhan. Paling jadi contoh juga ya, sama. jadi contoh sama. Harus kuat. Harus kuat. Maksudnya gitu, tidak mudah
tidak mudah karena situasi apa kita lalu mundur, tidak mau melayani seperti itu. Tapi kita harus kuat karena apa? Kita melayani itu tadi kan karena rasa syukur kita sama Tuhan. Kalau kita mau lihat kecewa atau apapun, kita pasti akan sering kecewa dalam pelayanan. Tapi pada waktu, karena kan saya bilang ada beberapa yang seringkali, aduh saya mundur aja ya. Karena seringkali apa? Itu karena rasa bosan. Orang seringkali bosan kan, melakukan sesuatu yang kontinu, yang terus menerus berulang-ulang, monoton terus membuat bosan. Dan itu juga masih masa lelah. Ada rasa, aduh pulang mungkin lebih lama, datang lebih pagi, kan itu ada rasa lelah dalam segi pelayanan. Tapi kan saya bilang, waktu kita melakukan itu dan waktu kita merasakan itu, kita pandang kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Makanya semuanya itu kita akan bisa ubahkan suatu rasa syukur kita sama Tuhan. Iya. Itu sih Bang. Jadi tantangan terbesar kita itu kita yang pribadi kita sendiri nih harus olah pikiran kita, perasaan. Dan itu juga dilatih di keluarga Iya, gitu ya, benar. dengan tantangannya. Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Tetap bertahan dengan keluarga Iya. yang sama gitu. Harus. Harus. Masa foto bertambah? Emang apa? Iya, ibarat keluarga itu kayak rumah gitu ya. Iya. Kalau misal ada yang rusak, ya benerin rumahnya, Iya. bukan ganti rumah. Tapi Makanya kan betul, sejak betul. anak udah besar-besar kayak gini, Oh lebih lagi. bukan anak itu kadang-kadang menjadi ini juga mentornya kita juga gitu loh. Oh tadi mami harusnya kayak gini nih, misalnya kalau mau firman mau sharing gitu kan. Jadi buat harusnya ini, kurangin buat jadi, apa, evaluasi. Iya, buat evaluasi kita juga yang membantu dan mendukung pelayanan kita juga seperti Tidak ada dia tim Hori juga di belakang. Gitu. Jadi Gitu. ngomong-ngomong tentang yang tadi bahkan anak pun bisa nasehatin orang tua, itu pasti akan sangat berperan juga ya dalam kehidupan pelayanan. Pasti. gitu ya. Makanya Berguna. kita sebagai orang tua jangan merasa diri kita yang paling benar Betul, terus, setuju. tapi kita harus terbuka dan kita sudah kalau anak udah mulai besar-besar seperti ini kita anggap mereka itu teman kita juga, Ya. jadi deket gitu loh, seperti itu sih. Masih. Bersyukur. Iya, bersyukur banget. Jadi nanti besok bayarin makan ya. Nah, temen kita. Udah pernah ganti Iya. ya. Bisa diajak nongkrong ya. Iya. Makan bayarin jangan lupa. Wah, dahsyat. Bersyukur punya orang tua yang rendah hati seperti Kak Gem dan Bu. Enggak juga. Masih banyak suka omel-omel juga. Tapi berjuang. Nah, oke. Mungkin kita ke pertanyaan penutup gitu ya. Ini belum nyanya. Oh, Belum iya. nyampe apa tantangannya? Dia Boleh, oh ya dulu. boleh silahkan. Amel, tantangannya apa Amel? Nah, Enak dulu. Apa tantangannya ya? Iya. Ayo. Tantangannya apa? Tantangan dari pelayanan ya? Enggak, keluarga dalam tantangannya. Artinya Enol apa? Kamu yang jelasin ya. Apa dia ganti MC ya Pak. enggak ya kadang kalau nggak saya ngomongin kadang-kadang suka ini. Jawabannya lebih jelas. ya. Mon, Oke, mungkin Anda udah ada jawaban belum? Apa ya? Kalau jadi gembala enak enggak? Iya, jadi kan Oh. Bapak Ibu kan udah dikenal Iya. sama semua yang ada di gereja. Itu Oh, aja ini enak. lah. Amel kan anaknya, apakah ada pressure tertentu apa gimana? Amel? kalau dibilang pressure sebagai dalam tanda kutip nih ya, anak Iya. gembala ada pasti ada. Bener loh. Nah, iya tuh. Karena gimana ya? Orang tuh mandang kita tuh orang paling bener nih. Kenapa? Karena Anak ada orang. title-nya. Nah, ada title-nya itu loh. Terus Itu gimana ngatasinnya? cara ngatasinnya ya Ya, contoh. Kayak berperilaku seperti biasanya aja yang dilakuin, berperilaku baik DKK gitu-gitu. Oh, jadi memang maksud Anda mungkin berperilaku seperti seharusnya, tapi bukan karena anak gembala aja, karena Iya. memang Anda tulus melakukan itu gitu Ya, ya. kalau cuma karena masalah jaga nama baik doang ya, kan gaya aku banget sih. Oke. Jadi kita tahu Anel itu orangnya tulus gitu ya, Wih. emang apa adanya gitu. Jadi apa yang dilihat dari Anel itu bukan karena menjaga nama baik keluarga aja, tapi karena memang aslinya seperti itu. Makanya jangan sampai nanti ya. Nah, mungkin dari cicinya biar lengkap deh, biar lengkap. Apa tantangannya? Oke, Gi? mungkin tantangannya ya pasti yang kayak Anda bilang pasti ada lah ya. Pasti banyak orang mandangnya gimana gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin harus bisa siap mau nggak mau dan harus suka nggak suka bayar harga sih. Bayar harga untuk jadi teladan buat banyak orang gitu. Iya. Karena kan untuk bayar harga tetap melakukan apa yang di depan di belakang sama, integritasnya dilihat itu benar-benar butuh proses ya. Dari yang mungkin mantapnya lebih tahu lah gimana ya namanya anak waktu masih SMP, SMA masih kayak ada ngambek-ngambeknya, ada semuanya, tapi harus tetap oke, gak apa-apa gitu kan. Banyak orang harus tetap baik gitu, itu lumayan tantangan. Dan yang kedua karena ini keluarganya beda-beda semua pelayanannya gitu ya. Jadi tantangan yang kedua pastinya waktu sih. Buat aku bayar harga untuk bisa Ya. sama-sama melayani Tuhan. Jadi waktu kita melayani bareng-bareng itu jadi waktu
Kayak gini berarti ini berharga ya. waktu Ini keluarga main juga itu bareng-bareng aja kan. Kalau nggak repot jalan nih. kemana itu Dia jadi apa satu. kayak bukan saya ini dia begitu, dia mau pelayanan, saya lagi mau pergi jalan dia pelayanan. Iya, jadi kayak bener-bener Nah. kalau dibilang kan pasti Senin sampai Jumat ada kesibukan masing-masing, ada yang sekolah, ada yang kerja segala macam. Tapi kalau di hari libur pun kita banyak yang satu pelayanan A, yang satu pelayanan B. Jadi waktu kita bisa main bersama keluarga kita sama-sama itu menjadi momen keluarga juga dan dilatih secara kerohanian juga gitu. Oke, tapi kalau boleh milih nih, kalau boleh milih, kayak Anggi lebih milih bersama keluarga nggak melayani atau bersama keluarga melayani? Tadi kan bayar harga itu kan tentu nggak enak Yes, ya. betul. Anggi lebih pilih mana? Aku kalau sekarang ya aslinya melayani Tuhan karena jadi punya keluarga yang sama-sama melayani kan jadi gampang ngomongin ya. Kayak tinggal bilang, mami aku pelayanan dulu gitu ya. Tapi kalau keluarganya nggak melayani kan pergi mulu gereja bisa gitu kan. Tapi tetap aja sama kalau Oh, iya. over pulangnya ke malam. Oh iya, tapi itu poin tetap. Halo, udah pulang malam-malam, jangan pulang malam-malam. Masih Ada sampai aturan sekarang kalau itu. Ada begitu, masih ada Mas. Masih, batasannya yes, gitu. masih. Ada. Sampai sekarang masih kalau itu. Jadi bukan berarti karena anak gembala jadinya pelayanan Oh, terus enggak aja, boleh. gitu, enggak ya? Karena nanti anak-anak yang lain gimana pulang malam, nanti bapaknya gimana, mamanya gimana nyariin, nanti mereka gimana, nggak berbagi sama keluarga juga salah. Iya dong. Iya, betul. Nanti ini nyambung ke pertanyaan penutup kita nih, Bang. Udah tutup. Iya, Bang. Baru bentar. Iya, Masa berasanya belum baru kayak 5 menit ya Bang ya. Baru. Seru banget, makanya Bapak Ibu pemirsa jangan lupa saksikan tuntunan sepekan di hari yang berikutnya. Iya, betul. Karena pasti ada obrolan-obrolan yang makin seru gitu ya. Nah, tapi ini nggak apa-apa ya Pak Gem ditutup ya. Pertanyaan penutup. Satu berantakan. Satu ya Pak Gem. Padahal saya masih pengen 10 lagi pertanyaan. Di khotbah nanti Pak Gem. Oke, pertanyaan penutup tadi kan udah serempet juga tuh. Mungkin ada dari beberapa orang gitu ya yang masih melayani seorang diri di dalam keluarganya. Apakah karena dia di tengah perjalanan hidup jadi bertobat, ketemu Tuhan, itu kan banyak begitu ya. Kemudian apakah mungkin memang dari awal mungkin dia dijaga oleh anggota keluarganya yang lain yang mewariskan iman yang berbeda seperti itu, kemudian dia jadi melayani Tuhan seorang diri, kemudian nggak didukung begitu pelayanannya oleh keluarganya. Itu gimana Pak Gem? Apakah harus diprioritaskan keluarga? Apakah dia harus lebih memprioritaskan pelayanan? Ini pelayan, harusnya ini anak-anak dulu ditanya kalau dia jadi Oke. posisi itu gimana, Anggi? Oke. Jadi saya MC-nya. Anggi dulu, ntar baru Ana, baru Karena itu aku banyak dengar dari teman-temanku juga gitu ya, yang anak-anak muda sama anak-anak muda gitu, dimana papa mamanya mungkin saat itu belum Percaya segitu Tuhan. percaya Tuhan atau udah percaya tapi belum segitunya gitu ya. Kalau aku pribadi, aku pasti bakal bilang harus jadi saksi itu mulai dari apa Yudea gitu. Yerusalemnya dulu, itu dari keluarganya. Mungkin kita melayani itu apa sih, kan bukan harus yang gimana kan. Melayani di rumah jadi anak yang baik, jadi anak yang jadi contoh buat orang tua kan lama-lama lihat kasih Kristus juga gitu kan. Jadi tapi kalau buat aku anak-anak yang kayak gitu justru imannya luar biasa. Oh iya, Imannya punya iman yang dahsyat karena dia tahu bahwa dia tuh pengen melayani Tuhan karena lihat Tuhannya, Ya. bukan karena karena papa mama pelayanan aku pelayanan, enggak, tapi karena lihat Tuhannya. Jadi dia punya iman yang dahsyat. Dan buat aku antara pelayanan atau keluarga itu balik lagi, coba lihat keluarga lagi gimana nih. Jangan sampai lagi momennya keluarga lagi ada acara besar, bentar ya pelayanan dulu, akhirnya jadi nggak jadi saksi kan, jadi pelayanan. Jadi Ya. jadi saksi di rumah itu penting banget. Jadi Betul. harus tahu diri, tahu waktu, tahu Yes, tempat. betul. Harus dong. Doain. Enak, Oh, doain. ada ya? Apa deh kalau doain? Ya nggak boleh lah, ada sedikit beda. Lebih baik daripada Dikit ya. banyak sama. Mungkin dari awal juga udah kasih tahu mungkin ya. Kayak rumah, kayak keluarga itu rumah. Kalau rumahnya rusak, ya beli rumahnya dulu dong. Betul, Sama aja kayak pelayanan. Kalau lebih prioritas pelayanan ya salah juga dong. betul. Kamu melayani keluarga ya berarti melayani Tuhan juga. Yes. Setuju. Iya. Tapi ya tahu waktu, tahu tempat tuh udah pasti. Yes. Yang kedua tuh tetap prioritaskan ya keluarga. Karena bagaimanapun keluarga itu yang paling dekat gitu kan. Betul. Ketimbang sama pelayanan yang hanya sekedar ya melayani gitu kan. Kalau kamu sama keluarga juga melayani juga toh. Betul. Ya udah. Oke, tapi jangan sampai karena kayak gitu jadi meninggalkan pelayanan juga Nah, gitu ya. betul. Jadi harus mungkin bisa dibilang kalau misalnya di sirkus tuh sambil megang bola itu harus diseimbangkan semuanya bisa gitu ya, semuanya bisa juggling bola gitu. Ada keluarga, ada pelayanan, kehidupan pribadi. Wah, dahsyat. Kalau gitu Belum. Itu jawabannya sebenarnya ya sama. Oh, iya. Nah, saya punya cerita nih. Oke, saksian dari Penutup. Saya mami saya tuh sendiri di keluarganya yang Kristen dulu. Wow. Yang lain belum Kristen.
Dan dia kalau ke gereja dia pulang bisa dipukulin. Karena mami saya itu yatim piatu sejak lahir, dari kecil, jadi dia dipelihara pamannya. Dan akhirnya dalam diri dia ada semacam doa sama Tuhan biar semuanya diselamatkan. Tapi katanya gini, gimana mereka diselamatkan kalau nggak kita jadi saksi? Akhirnya mami saya tuh, jadi kalau sebelum ke gereja tuh dia semua bersihin, semua beresin semua kerjaannya, baru dia ke gereja. Buat dia bukan berarti keluarga, oh ya keluarga terus, enggak, tetap dia cari Tuhan. Dan satu saat dia bilang, saya berdoa semua keluarganya jadi orang percaya semua. Harus jadi saksi dia dan melakukan pekerjaannya tanpa salah, kalau bisa nggak boleh ada salah. Makanya akhirnya sekarang sejak dia begitu dan akhirnya sekarang ponakannya, kakak dalam arti kakak langsung maupun kakak kandung atau bukan, itu banyak kan semua Kristen. Ya Kristen ada yang Katolik juga sih, tapi Kristen juga kan. Jadi itu datang dari apa? Dari kerelaan untuk jadi saksi. Bukan berarti membela keluarga nggak ke gereja, nggak melayani, tetap melayani, tapi keluarga diberesin, cepat beresin, jadinya mau lambat-lambat bangun lebih pagi gitu, bersihin semua baru ke gereja, sehingga ke gereja pun nggak jadi basandungan, ya kan? Itu yang saya melihat dari teladan mama saya sih. Nah, makanya itu saya rasa pilihan antara bagaimana anak-anak yang Kristen tapi keluarga yang belum Kristen, misalnya contoh gitu ya, harus lebih, give more, lakukan lebih daripada yang biasanya. Kenapa? Karena orang tua akan lihat, saudara akan lihat, oh ya dia memang rajin ke gereja tapi nggak abai sama keluarganya. Dia tetap kasih yang terbaik buat keluarganya, baru dia pergi pelayanan. Itu nggak jadi batu sandungan. Itu kira-kira. Dan kalau misalnya dalam keluarga kita yang belum mendukung kita, mestinya kita lebih dekatin. Jangan dijauhin. Kadang-kadang kita apa-apa mama nih, ada apa-apa atau mama yang tidak mendukung kita. Tapi kita kayaknya semakin jauh, kita semakin merasa happy dalam pelayanan aja. Tapi itu salah gitu. Justru kita yang harus menjadi saksi buat dia, untuk dia mengenal Kristus melalui diri kita. Seperti itu sih. Karena orang yang di balik tekanan, saya percaya pasti itu lebih kuat. Satu ayat firman Tuhan dulu dibaca dong, daripada nggak baca Alkitab. Yosua pasal 24 ayat 15. Ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan segalanya. Amin. Haleluya. Nah, pasti ada banyak pesan-pesan Tuhan dan nilai-nilai yang begitu berharga gitu yang kita dapetin dari teman-teman sepekan kali ini. Nah, jadi anak-anak muda mungkin yang masih keluarganya belum melayani Tuhan atau bukan anak-anak muda gitu ya, tetap on fire. Pasti bisa Tuhan kasih hikmah, Tuhan kasih kekuatan yang lebih. Yang keluarganya juga sudah sama-sama melayani Tuhan, bersyukur dan terus jadi pelayan. Jangan karena orang tuanya baru ke gereja, semuanya bangun, tetap kerjakan dengan maksimal. Apapun bagian yang udah Tuhan percayakan kepada kita mau lakukan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita boleh tutup dengan satu lagu, Pak Gem. Doa siapa yang dibentuk? Nanti mau ada yang doa. Gitu. Bersama keluarga bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Yesus segalanya. Bagi kami Yesus segalanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat setiap pesan-pesan Tuhan, nilai-nilai berharga yang akan kami
terapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga dari Bapak Gembala, Oh kami ya, beserta Tuhan. Ibu Terima Gembala, dan kasih. keluarga ini ya Tuhan, terus mengikat dengan tali kasih Oh, ya Tuhan Tuhan. Yesus. Oh, menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan buat Yesus. banyak keluarga yang lain. Terima Kami juga kasih. berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan. Oh, ya Setiap Allah, keluarga Bapa, jangan ada yang Tuhan lewatkan Oh, semuanya Tuhan, Tuhan. jamah. Oh, bangkit untuk Berkati melayani Tuhan Tuhan, bersama-sama. Berkati dalam di dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. Semuanya keluarga. Oh, mungkin ada yang belum melayani Tuhan bersama dengan keluarganya. Tuhan Ya, kasih, Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Tuhan kasih kekuatan ya Tuhan. Bahkan Tuhan berikan, oh ya Tuhan, spirit yang lebih lagi ya Tuhan dari sebelumnya untuk melayani Tuhan, melayani keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap kami boleh melakukan bagian kami sebaik mungkin sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus Memberkati.